Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Ki Jabar Wisnu. Semoga para penonton semuanya dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusan dunia akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan ini izinkan saya ingin berbagi cerita tentang pengalaman yang berbau misteri, dan saya kemas dalam video ini yang berjudul Jin Terminal yang ingin ikut pulang ke rumah. Bagaimana kisahnya? Silahkan simak videonya baik-baik. Seperti biasa, marilah kita bersolawat secara bersama-sama. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala Kejadiannya sekitar tahun 1991, itu kurang lebih 30 tahun yang lalu. Dan saya saat itu usia 20 tahun, karena sekarang ini saya usia 50 tahun. Berhubung mungkin karena saya memang hobi tirakat, hobi puasa, mungkin jadi hal-hal yang bersifat gaib itu lebih mudah berdekatan dengan pribadi saya. Saat itu saya sedang melaksanakan riyadhah atau puasa sunnah. Itu sudah 2 minggu atau sudah 14 hari lah kurang lebih, yang mana paginya puasa seperti biasa, bukannya itu mutih, yaitu cuma makan nasi putih sama minum air bening saja udah. Dan setiap pada sholat yang saya perbanyak itu, saat itu saya membaca Al-Quran itu lebih dititik beratkan, saya lebih diperbanyaknya itu adalah di surat Al-Jin. Ketika berpuasa sudah mencapai 14 harian, itu kebetulan hasrat hati saya ingin bersilaturahim ke tempat kiai guru saya itu di wilayah Cirebon Girang, ya, Cirebon Selatan. Ya lumayan lah, kalau dari tempat saya itu jauh. Kalau saya ini di Cirebon Timur ya, jadi dari tempat saya harus ke terminal Cirebon Harjamukti. Nah dari situ baru nyambung kendaraan 2 kali lagi lah baru sampai ke tempat guru. Dalam kondisi saya sedang berpuasa, saya silaturahim dan alhamdulillah ketemu. Akhirnya setelah ngobrol-ngobrol sekitar jam 2 lah kurang lebih itu saya pulang. Nah ketepatan pas nyampe terminal itu sudah azan asar ya, di terminal Cirebon, itu di terminal Harjamukti. Nah saya pikir kalau saya langsung naik mobil untuk pulang nyampe ke rumah kemungkinan telat, karena
perhitungan saya pasti nyampainya itu maghrib. Akhirnya saya putuskan untuk sholat asar dulu di Terminal Harjamukti. Di belakang terminal itu yang tempat ngetem elop-elop tuh saya sempat sholatnya di situ. Ketika selesai sholat asar, lalu saya wirid. Dengan hikmatnya tidak terasa ada yang peluk salam. Assalamualaikum. Saya jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dalam posisi saya pejamkan mata. Lalu beliau memperkenalkan diri, namanya si Pulan bin Pulan, katakan si A lah, saya rahasiakan namanya. Beliau mengaku ya di situ beliau bukan penunggu, jadi beliau pun sama seperti saya sedang singgah sementara. Ya asal usul beliau itu katanya beliau itu ibunya itu dari Indramayu, ayahnya dari Mesir. Memang dari namanya juga ada nama-nama Timur Tengahnya. Singkat cerita, beliau mengutarakan ingin mengikuti saya. Lalu saya bilang, ya untuk apa ikut saya, sedangkan saya takut tidak bisa menghormati Anda. Ya kalau memang dengan catatan tidak menuntut ini dan itu, bahasanya tidak ada persyaratan apa-apa, tidak akan membebani saya. Kalau niatnya untuk ibadah kepada Allah secara bersama-sama, ayo ikut dengan saya. Tapi kalau sekiranya nanti akan minta ini, minta itu dan lain sebagainya, lebih baik nggak usah. Ya beliau bilang katanya enggak, saya nggak minta apa-apa, saya nggak nuntut apa-apa. Baiklah jika demikian. Akhirnya ya saya pulang. Singkat cerita saya udah di rumah, beliau sudah ada, sudah nyampe di rumah duluan. Lalu untuk mengakrabkan diri, saya coba malamnya setelah sholat isya, saya keluar rumah, saya ajak dialog dengan beliau. Saya iseng-iseng karena saat itu saya kan masih bujangan, umur 20 tahun. Saya tanya ke beliau, apa kamu punya saudara atau teman yang cantik? Saya bilang kan seperti itu. Malumlah saya namanya masih muda kan, juga ingin tahu kondisi di alam sana itu seperti apa. Beliau bilang ada, katanya. Cantik nggak? Saya bilang cantik, katanya. Baik nggak? Baik, katanya. Ya udah coba panggil, suruh ke sini kalau memang benar ada. Ya siapa tahu bisa perkenalan dengan saya. Ya siap, katanya kan gitu. Ya akhirnya beliau pergi, hilang. Terus singkat cerita beliau sudah datang lagi di depan saya. Terus saya tanya, mana sahabat kamu yang katanya cantik tersebut? Beliau bilang tuh di sana. Berarti posisi ada di saat itu saya menghadap ke barat, itu ada di utara sebelah kanan saya. Pas saya tengok, oh iya benar di sana ada sosok, kebetulan terang bulan. Gitu. Akhirnya saya izin ke beliau, boleh nggak saya ke sana mau kenalan? Boleh, katanya. Galak enggak katanya. Oh ya udah, maaf ya saya tinggal dulu. Jadi saya samperin, assalamualaikum. Beliau jawab waalaikumsalam. Siapa neng namanya? Katanya namanya si Pulan, katakan si B. Oh, udah punya pacar belum neng? Kata saya. Katanya belum A. Gitu. Manggilnya A. Wah saya makin deg-degan aja nih. Waduh udah manggil A nih. Kata saya udah, merasa hati saya udah nggak karuan. Lalu umurnya berapa neng? Karena taksiran saya itu 17 waktu itu. Dia balik tanya, ya udah tebak aja, katanya berapa kira-kira umur saya.
Ya kalau perkiraan saya sih antara 17-18 tahun saya bilang. Nah dia malah ketawa gitu. Ketawa tuh, wah giginya udah putih kemilau kena sinar rembulan tuh luar biasa. Ini cuma pakai kenot, nggak pakai anting, rambut panjang, nggak pakai jilbab. Nah lalu ya kalau di alam manusia katanya ya mungkin segituan lah katanya umur saya. Lah emangnya neng umurnya berapa? Dia bilang katanya umur saya 200 lebih. Hah? 200 tahun lebih? Saya kaget, saya pikir waduh itu udah usia buyut saya. Wah nggak mau dah, masa saya pacaran sama buyut saya? Maksudnya pantaran buyut kan kalau udah 200-300 tahun tuh. Wah nggak dah, ya neng udah, maaf ya neng ya, kata saya gitu. Udah saya mau ninggalin beliau, ya maaf ya, saya tinggal dulu sebentar ya. Terus sudah saya pergi, saya kembali lagi ke si A tadi. Kamu gimana sih? Kok ngasih teman yang usianya udah tua begitu? Itu si pantaran buyut saya, kata saya gitu. Si A malah ketawa juga. Ya emang kalau di alam kami emang segitu umurnya. Waduh, umurnya panjang-panjang ya, ratusan tahun. Kalau manusia paling 63, paling hebat 100 tahun juga udah repot banget gitu. Jarang-jarang sekarang umur yang 100 tahun. Pernah kejadian suatu hari saya selesai melaksanakan sholat maghrib. Seperti biasa wiridan pada umumnya kita melakukannya. Lalu tiba-tiba si A ini memberitahu saya disuruh nyangkul dengan titik ordinat. Kebetulan di depan rumah ada pohon pete waktu dulu. Beliau bilang 5 langkah ke utara, lalu 1 langkah ke barat. Gali aja. Terus saya ada apa? Lakukan saja. Ya udah, akhirnya saya selesai sholat maghrib, saya wirid, langsung saya ke dapur ambil cangkul. Lalu saya hitung langkah, 5 langkah dari pohon pete ke utara, terus 1 langkah ke barat, saya cangkul. Kira-kira 20 cm itu ternyata ada bungkusan tanah pakai kain putih ya, segenggam tangan lah. Ini maksudnya apa ya, insya Allah untuk para ahli kebatinan pasti paham lah tujuannya apa. Saya hanya istighfar saja saya perbanyak, padahal saya tidak pernah usil sama orang, tidak pernah musik orang, tapi kok ada aja orang yang menzolimi saya. Saya ini bukan tukang santet, tapi saya sering disantet, aneh. Ya tapi alhamdulillah saya nggak pernah nyuruh sahabat saya untuk ini untuk itu, enggak. Karena komitmen awal, ayo kita ibadah secara bersama-sama. Nggak pernah saya nyuruh beliau balas atau bagaimana, enggak. Biarkan saja orang yang berbuat jahat kepada saya, silakan saya terima, karena saya yakin pengadilan Allah itu nanti bisa menentukan siapa yang benar siapa yang salah. Saya hanya istighfar saja. Nah, di lain waktu, maksudnya setelah beberapa tahun kemudian, kejadian lagi. Beliau si A ini memberi kabar saya disuruh nebang pohon yang ada di pintu gerbang di depan rumah. Memang besar pohon mangganya itu, ada seperut saya lah. Dan saya bilang, kenapa ditebang? Udah tebang aja. Waduh, kenapa ya, kata saya dalam hati saya, aku suruh ditebang. Akhirnya saya utarakan kepada ibu saya,
mohon izin Bu, saya dapat kabar kata itu pohon mangga suruh ditebang. Ya ibu saya balik tanya juga, kenapa harus ditebang, kan nggak minta digendong katanya pohon mangga. Iya sih, cuma ya nggak tahu orang kabarnya suruh ditebang. Ya mohon keikhlasan keriduan aja, saya bilang. Ya udah nanti katanya ditebang, kita cari penebangnya. Nah saat itu saya berangkat ke Jakarta. Lalu beberapa hari kemudian ibu saya telepon ke saya, katanya pohon mangganya sudah ditebang, menyuruh tukang tebang yang profesional lah, yang udah biasa nebang. Hanya persoalannya ada keanehan, ada keganjilan katanya. Keganjilannya bagaimana? Itu pakai sensor begitu dinyalakan, tes putus katanya rantainya. Akhirnya sama si abang itu diganti yang baru malah. Terus yang kedua kali putus juga kata ibu saya. Lalu ketiga kali juga sama, putus lagi. Nah si tukang tebang ini kebetulan orang yang ngerti lah, karena beliau kan memang udah bidangnya, sering nebang-nebang pohon yang katanya ada penunggunya lah kan. Beliau punya pegangan, mungkin didoain dulu. Lalu yang keempat kalinya ya ditebang, berhasil, akhirnya tumbang. Nah setelah tumbang itu ternyata itu di tengah-tengah pohon mangga itu ternyata ada paku 12 cm. Itu banyak sekali katanya, dari bawah nyampe ke atas. Itu bekas tebangan itu ada sampai putus tuh katanya paku tuh. Pantesan katanya ini gergaji putus terus rantainya gitu, nggak taunya di dalam itu ada paku. Pakunya itu vertikal arahnya tuh, vertikal, jadi dari bawah ke atas tidak. Kalau buatan manusia, pekerjaan manusia pasti bentuknya kan horizontal. Ini pohon, ini paku, kalau ini pakunya ke atas. Nah setelah dibelah-belah untuk papan, ternyata di dalamnya itu dibuka tuh paku banyak sekali gitu. Itu kalau di kilo mungkin sekilo ada. Sampai tukang tebang katanya galengin kepala, waduh katanya ini kalau yang punya rumah nggak kuat katanya, waduh jangankan segini banyak katanya pakunya. Paku satu aja udah lewat ya, udah bendera kuning ya, saya nggak ngerti lah kalau masalah itu. Nah akhirnya ibu saya menceritakan ya seperti itu, bahkan tetangga-tetangga di sekitar pun banyak yang menyaksikannya. Ya demikianlah kisah pengalaman misteri yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan saya. Ya di sini saya hanya bercerita apa yang saya alami, bukan fiktif, bukan dibuat-buat, tetapi ini untuk berbagi. Silakan ambil hikmahnya saja. Yang suka silakan like, yang nggak suka silakan dislike atau abaikan saja. Ya insya Allah di video-video berikutnya selama musim penghujan ini mungkin akan saya berbagi kisah-kisah misteri yang saya alami lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.